Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Matematika Berkah. Belajar matematika diniatkan karena Allah, insya Allah berkah. Jangan lupa ya, subscribe, like, dan komennya. Kemudian ajak teman-teman semua untuk bergabung di channel Matematika Berkah. Oke, kali ini kakak mau ngebahas nih materinya itu tentang bruto, neto, dan tara. Nah, apa sih bruto, neto, dan tara ini? Kalau misalkan dalam kehidupan sehari-hari ya, kalau bruto itu biasanya kayak berat kotor gitu. Contohnya itu berat kotor itu apa, Kak? Berat kotor itu seperti ada karung gitu ya. Karung terus ditambah isi berasnya gitu, ada berasnya gitu ya. Nah, itu namanya bruto. Nah, kalau misalkan tara, kalau tara itu ya karungnya saja gitu loh. Karungnya gitu kan. Berat karungnya itu berapa gitu. Nah, kalau misalkan neto, nah untuk neto itu adalah berasnya gitu. Nah, bisa kan ngebedain ya? Bisa ya, bisa. Nah, contoh kan kayak wafer ya. Wafer, kalau brutonya apa? Berarti ada wafernya, ada plastiknya yang dimasukkan. Nah, kalau misalkan taranya ya plastiknya aja gitu. Tapi kalau misalkan neto ya wafernya gitu. Bisa yang ngebedain antara bruto, tara, dan neto. Kalau misalkan sudah ngebahas bruto, neto, dan tara, konsepnya sudah kuat, nanti kita langsung ke sebuah contoh soal. Oke, kita langsung ke contoh soal. Let's go. Nah, untuk contoh soalnya nanti di video ya akan ada soalnya. Soalnya itu adalah seorang pedagang membeli 5 karung beras dengan berat kotor masing-masing 50 kg dan taranya itu 1%. Berapa rupiah pedagang itu harus membayar jika harga setiap kilogram beras tersebut itu adalah Rp6.000. Nah, sekarang yang jadi masalahnya bruto, tara, sama netonya itu seperti apa gitu kan ya. Nah, untuk rumusnya ini, contoh misalnya nih di sini ya, untuk rumus dari neto itu sama dengan bruto dikurangi tara. Nah, gitu. Kalau misalkan bruto gitu kan ya. Bruto berarti neto ditambah tara gitu. Nah, sekarang kalau rumusnya tara itu sama dengan bruto kurangi neto. Nah, sekarang kita mau lanjut ke soal berikutnya. Sebenarnya ya kalau misalkan untuk masalah rumus, enaknya itu jangan kita hafalin rumus, pakainya konsep apa? Aljabarnya harus kuat. Nah, kalau misalkan aljabarnya kuat, nanti rumus apapun itu bisa dibulak-balik, pokoknya gampang. Nah, kayak soal ini nih, seorang pedagang membeli 5 karung beras dengan berat kotor masing-masing 50 kg. Nah, kalau misalkan karung beras dengan berat kotor itu apa? Bruto. Nah, berarti si brutonya itu berapa nih? Dia itu kan beli 5 karung. Nah, per karungnya itu 50 kg. Berarti 5 gitu ya, dikali 50 kg berarti ada berapa? 250 kg gitu. Sekarang tara. Nah, yang jadi masalahnya itu taranya itu bentuknya persen. Taranya itu 1%. Maka kalau taranya 1% berarti 1% ini dikali bruto gitu ya. Nah, 1% itu kan 1/100 ya, dikali 250. Nah, kita coret 25/10. Nah, biasanya kalau misalkan ada bentuk yang kayak gini, jangan panik, gampang. Lihat ini kan di bawah 0 itu kan 10 itu kan nolnya ada 1 ya, coret nih. Kalau misalkan nolnya ada 1 berarti hitung mundur nih dari sini. 1, oh berarti jadi 2,5 jawabannya gitu ya. Kalau misalkan ada 2/100 ya hitung mundur aja 1, 2. Oh, komanya di sini. Berarti 0,02 gitu. Gampang ya? Nah, untuk tara. Nah, jadi yang ditanyakannya itu adalah si berapa rupiah pedagang itu yang harus membayar gitu. Berarti kita harus nyari dulu bersihnya itu berapa. Kan kita mau beli berasnya gitu kan. Nah, tinggal netonya itu sama dengan bruto dikurangi tara.
Nah, udah kayak gini gampang nih. Berarti 250 dikurangi 2,5. Maka jawabannya berapa? 247,5. Nah, kalau bingung gini nih, 250 dikurangi 2,5. Nah, ini tuh anggap kita 0 ya. Nah, 0 kurang 5 kan nggak bisa, pinjam ke sini jadi 10. Jadi tinggal 5 ya. Nah, ini kan tinggal sisa 9. 9 kurangi 2, 7. Ini sisa 4. 4, 2. Nah, dari sini gitu. Kemudian yang ditanyakan tuh yang harus membayarnya tuh harganya tuh berapa gitu. Berarti pedagang yang harus membayarnya itu tadi harga per kilogram berasnya itu kan Rp6.000 dikali hasil dari berasnya berapa nih? Berasnya itu adalah 247,5. Nah, jawabannya adalah Rp1.485.000. Nah, ini adalah soal dari neto atau harga beras tersebut. Oke, paham ya? Bisa. Oke, kita langsung saja ke jawabannya ya. Kita langsung tulis di sini jawaban. Oke. Nah, soal yang nomor pertama. Yang satu A ya. Nah, kalau misalkan ada soal bentuk tabel kayak gini, jangan panik. Pertama tulis dulu yang diketahuinya apa nih. Ternyata yang diketahuinya kan bruto ya. Brutonya itu sama dengan 200 kg. Nah, apalagi nih taranya ya. Taranya itu 4%. Apalagi nih yang ditanyakan neto nih. Nah, kalau misalkan udah bentuknya kayak gini, udah cantik, ini gampang banget. Tinggal kita nyari taranya itu dikilogramkan dulu gitu kan ya. Berarti tara itu sama dengan 4% dikali bruto. Nah, 4%-nya ini per 100 kan dikali brutonya itu 200. Nah, lihat di sini di bawah kan nolnya 2, di atasnya nolnya 2. Nah, kita coret aja. Jadi tinggal 4 dikali 2. Kali 2 itu kan 8. Nah, udah dapat nih taranya 8 kilo. Nah, tinggal kita masukin ke rumus yang sudah kita tadi bahas. Nah, kalau misalkan yang ditanyakannya, yang diketahuinya itu brutonya itu 200 kg, taranya itu adalah 8 kg, maka kita yang ditanyakannya itu adalah neto. Nah, ketika neto yang ditanyakan, rumusnya itu adalah N sama dengan B dikurangi T. Nah, brutonya itu kan berarti 200, taranya itu kurangi 8. Maka jawabannya itu adalah 192 kg. Nah, soal yang nomor pertama selesai. Kita lanjut ke soal yang kedua. Nah, untuk soal yang kedua lebih gampang lagi. Karena soal kedua itu langsung diketahui si brutonya itu adalah 80 kg. Kemudian netonya itu adalah 147 kg. Yang ditanyakannya itu sekarang taranya. Nah, kita cari ke rumus yang tadi biar cepet ya. Mudah juga. Tara itu sama dengan di bruto dikurangi neto. Nah, brutonya 80 kilo. Oh iya, maaf. Ini tuh harusnya 76. Pantesan salah ya. 76 kg. Nah, berarti 80 dikurangi 76 sama dengan 4 kg. Kayak gitu. Selesai. Bruto dan neto tara. Nah, jadi untuk di nomor 2 ini yang netonya itu 76 kilo. Nah, ingat ya, langsung masukin aja rumusnya gitu. Cepat kan ya jawabannya. Karena bruto neto itu sangat mudah sekali. Oke, jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya. Oke? Oke, kita langsung lagi lanjut ke latihan berikutnya, yaitu tentang diskon. Nah, diskon ini bisa kita sebut dengan rabat. Nah, biasanya diskon ini suka ada yang namanya di supermarket. Contohnya apa, Kak? Supermarket.
Nah, contohnya apa Kak? Harga baju, 2 baju 20%, 3 baju 40%, kan gitu ya. Terus satu baju 20%, 5 baju 20%. Nah, kayak gitu kan. Sekarang kita bayangkan nih. Kita bayangkan kalau misalkan nanti kita ke supermarket, ada beli celana, harganya itu adalah sekitar 150.000. Nah, harga celananya 150.000 kan? Tapi dia itu didiskon sekitar 5%. Nah, kira-kira harganya itu berapa? Nah, cara ngitungnya karena matematika itu indah gitu ya. Cara ngitungnya itu kayak gini. Jadi, kita bisa tahu bahwa pertama kita diskon dulu yaitu 150.000 kita kali 5%. Gitu ya. Maka 150.000 kita kali 5/100. Ingat tadi kata kakak, kalau misalkan di bawahnya 0,2, atas coret nolnya 2, 1, 2. Maka sisanya itu 1.500 dikali 5. Nah, berarti 7.500. 1.500 dikali 5, 7.500. Nah, diskonnya itu cuma 7.500 dari 150.000. Maka di sini kita bisa jawab bahwa harga jualnya gitu kan ya, itu adalah si 100, harga belinya itu si 150.000 kita kurangi 7.500 gitu. Gampang kan? Berarti sekitar 142.500 rupiah gitu. Itu tentang diskon, itu gambarannya dulu ya. Maka diskon itu kita kalikan dulu persentasinya, sudah dikalikan persentasinya baru kita jumlahkan total harga yang kita akan bayar, kita akan beli, kayak gitu. Paham? Bisa ya? Itu definisi dari sebuah diskon atau yang disebut dengan rabat. Oke, kita lanjut soal berikutnya, yaitu contoh soal dari diskon atau rabat ya. Langsung jawabannya. Nah, soalnya kayak gini. Wah, panjang ya, gak apa-apa. Kalau ada soal panjang kayak gini, dibuatlah bentuk model matematika. Jadi soalnya kayak gini. Sebuah toko memberikan diskon 20% untuk kaos dan 15% untuk jenis barang lainnya. Jika Repi membeli satu potong kaos dengan harga Rp75.000 dan sebuah tas dengan harga Rp90.000, berapa rupiah Repi harus membayar? Ingat, diskon itu kita kalikan dengan persentasinya. Sekarang yang jadi titik awalnya itu adalah kita analisis dulu soalnya kayak gini. Sebuah toko memberikan diskon 20% untuk kaos. Nah, si 20%-nya ini untuk ke siapa coba? Kaos ya, tulis kayak gini, kaos. Nah, sedangkan si harga kaosnya itu berapa di sini? Rp75.000. Nah, diginiin dulu biar enak. Kemudian 15% untuk barang lainnya. Berarti 15% itu bukan kaos, melainkan tadi apa? Tas dengan harga Rp90.000. Nah, udah kayak gini, gampang. Yang pertama adalah kita harus tahu dulu si total harganya. Total harga kaos ditambah tas gitu kan ya. Kaosnya itu 75.000, kaosnya itu 75.000 dan tasnya itu 90.000. Berarti ketika kita jumlahkan adalah Rp165.000. Nah, ketika sudah dapat Rp165.000, ingat ya, bukan kita diskon semuanya, melainkan kita diskonnya satu-satu. Seperti apa? Kita diskon dulu kaos ya. Diskon dulu kaos. Diskon dulu kaos dulu. Nah, diskon dulu kaos. Nah, kaosnya dulu ya, diskon. Di sini harga kaosnya itu 75.000, kita diskon sekitar 20%. Nah, ketika ada kata-kata diskon 20%, maka 75.000 ini kita kalikan 20/100. Ingat yang kata-kata bilang, ini kan nolnya 2 coret, ini 2 juga dicoret. Berarti 750 dikali 20. Nah, yang jadi titik persoalannya sekarang langsung aja 75 dikali 2. 150 kan? Tambah ini nolnya 2. Berarti 15.000 si kaos itu didiskon. Kayak gitu ya. Kaos itu didiskon sekitar 15.000. Sekarang
kita cari diskonnya itu dari si tas. Nah, tasnya itu kan harganya 90.000 ya. Diskonnya itu ternyata 15%. Berarti 90.000 kita kali 15 per 100. Nah, udah kayak gini gampang nih. Seperti biasa, 0 ini coret, ini juga coret, berarti 900 kita kali 15. Berapa nih kira-kira 900 kita kali 15 nih? Yaitu total semuanya itu adalah sekitar 13.500 ribu rupiah. Nah, ketika udah dapat segini, nah tinggal kita total ini, total diskon dari ini nih, ya. Apa? Total diskon dari kaos ditambah tas gitu. Kaosnya 15.000 ditambah 13.500. Berarti totalnya itu adalah 28.500. Nah, ini total kaosnya. Nah, sekarang kita balik lagi ke question, pertanyaan. Nah, di pertanyaannya ini mengacu pada kita si Repi ini mau membayarnya itu berapa. Maka dia itu Repi akan membayar gitu kan ya. Akan membayar. Nah, akan membayarnya itu 165.000 dikurangi 28.000 yang ini nih. Karena total diskon 28.500. Berarti totalnya itu semuanya adalah 136.500 rupiah gitu. Gimana? Gampang kan? Gampang. Oke? Oke, kita lanjut ke soal berikutnya, yaitu tentang bunga. Nah, bunga itu sering dihadapi oleh kita di kehidupan sehari-hari. Sehari-harinya ya, seperti kita menabung di bank. Nah, itu ada bunga ya. Gimana nih cara menghitung bunga dalam bentuk sebuah matematika? Nah, kayak gini caranya. Jadi bunga itu kakak punya rumusnya. Rumusnya itu adalah ketika bunga itu sama dengan tabungan akhir, gitu ya, tabungan akhir dikurangi tabungan awal. Nah, atau ditulisnya itu B sama dengan ya MA MAT aja, atau MT dikurangi tabungan akhir MA tabungan awal, kayak gitu nih. Ini rumusnya nih. Nah, sedangkan kalau misalkan bunganya ini kayak gini bentuknya, B itu sama dengan P persen dikali N per 12 dikali MA gitu kan ya. Nah, catatan dulu deh biar gak pusing. B itu adalah bunga. Kalau misalkan MT itu adalah tabungan akhir. Kalau misalkan MA itu adalah tabungan awal. Kalau P persen itu adalah persentase. Kalau misalkan N itu adalah bulan. Nah, ini konsep sederhana namun banyak yang pusing di konsep tersebut. Oke ya, tanpa lama-lama kita langsung ke contoh soalnya. Oke, kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Nah, di contoh soal ini ada yang namanya agak lumayan panjang seperti biasa, tapi tenang, pokoknya nanti bisa deh. Bu Rizka memiliki uang sebanyak 1.400.000 dan ditabung di bank A dengan bunga 11% per tahun. Setelah 3 bulan, uang tersebut seluruhnya diambil untuk memperbaiki rumahnya. Berapa uang yang akan diterima Bu Rizka setelah disimpan di bank selama 3 tahun? Nah, kayak gini caranya. Kalau misalkan ada soalnya bentuknya seperti ini, jangan pusing, kita langsung aja jawab ya. Kita langsung aja jawab. Nah, kalau misalkan ada soal bentuk kayak gini, kita langsung jawab. Ada yang namanya Bu Rizka memiliki uang tabungan 1.400.000 dan ditabung di bank A. Logikanya berarti 1.400.000 itu adalah tabungan
awal atau MA 1.400.000. Kemudian persentasenya di sini 11%. Kemudian ada tabungannya selama 3 bulan gitu kan ya. Yang ditanyakannya itu adalah berapa uang yang diambil untuk memperbaiki rumahnya. Nah, berarti dan juga disimpannya itu selama 3 bulan. Berarti yang ditanyakannya itu adalah, yang jelas itu adalah bunga dan MT, tabungan akhir. Udah kayak gini, langsung aja jawab. Pertama kita pakai rumus ini, B sama dengan P persen dikali N per 12 dikali MA. Nah, P persennya berapa coba? 11% kan? Nah, ininya N itu ganti jadi 3 per 12, MA nya itu adalah 1.400.000 rupiah. Nah, kemudian kalau misalkan udah ada soal yang kayak gini, ininya jadiin 11 per 100 dikali, nah ini sederhanain bisa kan ya, jadi 1 per 4 kan dikali 1.400.000 rupiah. Nah, kalau udah kayak gini gampang banget, tinggal kita coret ini nih. Nah, ini bagi 2 dulu deh, ini 2, ini 7, berarti 11 dikali setengah dikali 7.000. Nah, 70 ini bisa dibagi 2 kan, jadi 35, berarti 11 dikali 35, 3.500. Maka jawabannya itu adalah 38.500 gitu. Nah, ini tuh kita baru nyari bunga kan gitu kan, yang sedangkan kita nyari juga tabungannya gitu kan ya, tabungan awal, akhir, tabungan akhir. Nah, berarti kan kita ada rumusnya, B itu sama dengan MT dikurangi MA. Nah, B nya itu 38.500, MT yang ditanyakan, MA nya itu 1.400.000. Nah, konsep dari sebuah variabel, nah ini milik MT 1.400.000, ini 3.500, dibalik gitu. Berarti jadi MT dikurangi 1.400.000 sama dengan 38.500. Nah, udah kayak gini berarti MT itu sama dengan, nah ini tutup, yang dipindahkan adalah 1.400.000, berarti 38.500 ditambah 1.400.000 rupiah. Berarti keseluruhan yang diambilnya itu adalah sekitar 1.438.500 rupiah gitu. Gimana? Gampang kan tentang bunga? Pokoknya gampang banget, bisa. Oke?